dari ya nur hidayah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdullah dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada kami, dibenarkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia berubah menjadi segumpal darah seperti itu juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia berubah menjadi segumpal daging yang seperti itu juga. Tsumma yursalu ilaihi malak. Kemudian diutus kepadanya malaikat, fayanfukhu fihi ruha, yang kemudian dia meniupkan ruh kepadanya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan tentang ajalnya, wa amalihi, dan amalan-amalannya, wa syaqiyun aw sa'id, tentang apakah dia akan sengsara ataukah dia termasuk orang-orang yang bahagia. Fawallahilladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu dia didahului oleh takdirnya, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, lalu dia beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka, lalu dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli nar, yang dia beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali sehasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu kitab takdirnya mendahulinya, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, lalu dia beramal dengan amalan-amalan penghuni surga, lalu dia masuk ke dalamnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini jemaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi kalau kita biasa mendengar atau membaca dalam hadis dikatakan dari Ibnu Mas'ud, maka dia adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan Nabi itu shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan? Karena dalam hadis ini Nabi akan menceritakan tentang dua perkara gaib. Tentang dua perkara gaib. Yang pertama tentang siklus penciptaan manusia, yang tentu tidak ada orang yang bisa mengetahuinya, apalagi 1400 tahun yang lalu. Ini sesuatu yang gaib. Ya, tidak ada. Bahkan sampai ilmu kedokteran pun dia tidak bisa menjelaskan secara detail itu fase-fase penciptaan manusia. Ya. Apalagi kalau sudah berbicara tentang bagaimana takdirnya, nah itu tidak bisa dijangkau. Itu sudah bukan wilayahnya. Yang kedua, perkara gaib yang dijelaskan dalam hadis ini tentang takdir. Ya, tentang takdir. Setelah Nabi menjelaskan nanti tentang urutan-urutan penciptaan manusia itu, ya, kemudian Nabi akan menceritakan tentang takdir, sesuatu yang gaib. Maka
Abdullah bin Mas'ud di awal hadis ini sudah mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Nabi itu adalah seorang yang benar dan dibenarkan. Ya. Sebagian ulama kita menjelaskan bahwa shadiqul masduq maksudnya setiap apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibenarkan dari langit. Ya, dibenarkan dari langit. Ya, ada wahyu yang turun yang membenarkan perkataan Allah Ta'ala. Kemudian, jadi pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari dari hadis ini, yang pertama bahwa pembentukan manusia itu dari rahim, ya, yang dari rahim itu mulai dari berupa setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan itu masing-masing 40 hari. Itu masing-masing 40 hari. Berarti kalau dia tiga fasenya berarti 120 hari. Nah, ternyata ulama kita khilaf tentang masalah ini. Ya. Ada yang mengatakan tadi itu semuanya terangkum dalam waktu 40 hari saja. Ya, jadi bukan 120 hari tapi 40 hari saja. Semuanya sudah sempurna itu penciptaannya. Ya, nanti kita bacakan bahwa ternyata ulama-ulama mazhab kita juga berbeda pendapat tentang hal ini. Dan ternyata ada juga informasi dari bidang kedokteran bahwa ternyata janin yang tumbuh dalam rahim itu dalam 40 hari itu sudah sempurna. Nah, itu sudah sempurna. Jadi ini memang dikritisi oleh ulama-ulama kita bahwa keliru ketika orang memahami penciptaan manusia itu 40 hari kali 3. Tapi 40 hari itu sudah seluruhnya. 40 hari itu sudah seluruhnya. Nah, dari mana diambil? Karena ada hadis lain nanti yang akan kita jelaskan. Pelajaran yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar perhatian terhadap manusia. Ya, sampai kepada hal sekecil ini, manusia mulai dari setetes air mani, kemudian segumpal darah, kemudian menjadi daging dan seterusnya, itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara mendetail, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menjelaskan kepada kita semuanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar perhatian terhadap hambanya, terhadap makhluknya. Ya. Pelajaran yang berikutnya, yang ketiga, bahwa ketika barang sampai nanti mengatur bagaimana rezekinya, bagaimana nanti penjagaan terhadap hamba ini, ya, semua aktivitas kita ini ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani kita. Ya, begitu perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ya. Ada yang menjaga kita dari berbagai keburukan. Ada yang mencatat amalan-amalan kita. Ya. Nanti di akhir hidup ada yang mencabut nyawa kita. Di dalam kubur ada lagi yang ditugaskan menanyai kita. Ada lagi yang ditugaskan untuk mendampingi kita, ya, di dalam kubur itu. Dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar, ya, sayang dengan makhluknya, sayang dengan hambanya. Sehingga ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi ini manusia ini. Pelajaran yang berikutnya bahwa di antara malaikat-malaikat itu, ya, ada yang diperintah, ada yang dilarang. Ya, seperti dalam hadis tadi, ada yang diperintahkan untuk meniupkan ruh. Ya, ada yang diperintahkan untuk mencatat semua amal manusia itu. Ya. Ada yang diperintahkan untuk menjaga kita dari berbagai malapetaka, musibah yang menimpa. Ada yang menjaga kita dari berbagai keburukan-keburukan. Hanya saja kita tidak melihatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menugaskan malaikat-malaikatnya untuk menjaga manusia ini. Nah. Kemudian jumhur ulama kita mengatakan bahwa adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk berpegang teguh dengan ketetapan hadis, aturan-aturan syariat. Jadi ketika Nabi mengatakan sesungguhnya 40 hari, ya, kemudian berubah menjadi alaqah, itu harus kita benarkan.
Meskipun mungkin nanti ada perbedaan tentang penetapan waktunya. Ya, ada yang mulainya mungkin lebih awal, ada yang mungkin pertengahan, ada yang di akhir. Ya, sehingga kalau yang seperti itu tidak masalah, tapi hukum asalnya adalah kita harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita mengatakan ini ada hadisnya Nabi, tapi dokter mengatakan begini. Tidak boleh. Ya. Kecuali kalau kita yang keliru memahami hadis itu. Seperti misalnya dalam hadis kita ini, ya, yang kita pahami selama ini 120 hari baru kemudian ditiupkan ruh. Ya, 120 hari, 40 hari kali 3 baru ditiupkan ruh. Ternyata sebagian ulama kita mengatakan tidak. 40 hari itu disitulah ditiupkan ruh. Bukan 120 hari. Artinya bukan kita membantah hadisnya Nabi, tapi pemahaman mungkin yang berbeda antara satu ulama kita dengan ulama yang lainnya. Dan itu bisa disebabkan karena ulama yang lain sudah mendapatkan hadisnya, yang lain belum mendapati hadisnya. Jadi ada beberapa yang menjadi penyebab khilaf di antara ulama kita. Ya, ada yang karena yang ulama yang lain sudah mendapatkan hadisnya, dalilnya, yang satu belum mendapatkan hadisnya. Ada juga sebabnya karena dalil yang dipegang oleh ulama yang lain itu sudah mansuh, sudah terhapus hukumnya. Ya, sudah terhapus hukumnya. Sementara dia masih pegangi dalil itu. Ya. Ada juga yang sebab yang ketiga berbeda memahami. Ya, dalilnya sama, riwayatannya sama, tapi berbeda mereka dalam memahami dalil itu. Ini yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Manusia mengalami 3 tahapan, yaitu nutfah, mudghah, dan alaqah. Ini kemudian ulama kita berbeda pendapat. Ya, ulama kita berbeda pendapat tentang hal ini. Kenapa mereka berbeda pendapat dengan perbedaan pendapat yang yang bervariasi? Karena ini akan berkaitan dengan hukum menggugurkan janin. Itu akan berkaitan dengan hukum menggugurkan janin, aborsi. Ya. Kalau misalnya dikatakan bahwa peniupan ruh itu setelah 40 hari yang ketiga, artinya 120 hari baru ditiupkan ruh, maka konsekuensinya kita akan menganggap bahwa sesuatu yang boleh ketika ada orang yang menggugurkan kandungannya sebelum sampai usia 120 hari. Bisa dipahami nih? Ya, kita akan mengatakan boleh saja orang menggugurkan kandungannya tentu dengan alasan darurat. Ya, tidak boleh asal digugurkan. Dengan alasan darurat, misalnya membahayakan ibunya. Ya. Terpaksa dia aborsi untuk menjaga keselamatan ibunya, ya. Terpaksa digugurkan ini janin, mengatakan bahwa ruh itu nanti ditiup pada usia 120 hari ke atas. Tapi kalau kita pegangi pendapat, ya, yang mengatakan bahwa ruh itu ditiupkan pada usia 40 hari yang pertama, dan tidak ada lagi 40 hari kedua dan ketiga, tapi 40 hari semuanya, maka konsekuensinya ketika sudah berusia 40 hari itu janin tidak boleh lagi digugurkan. Karena sudah manusia itu. Ya. Makanya itulah menyebabkan ulama kita berbeda pendapat tentang hadis ini. Hadisnya jemaah sekalian, pelajaran berikutnya hadisnya adalah dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Idza marra bisnan wa arba'ina yawman." Apabila sudah lewat 42 hari, ya. Apabila sudah lewat 42 hari, maka diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke jasad itu. Artinya kalau sudah ditiupkan ruh pada usia 40 hari, artinya tidak boleh lagi digugurkan. Tidak boleh, karena sudah manusia itu, sudah lengkap itu. Dan kalau ada yang keguguran, hukum mengurus jenazahnya sama dengan jenazah yang lahir secara normal. Dimandikan, dikafani, disolati, digugurkan. Kalau dalam usia 40 hari itu. Kenapa ulama kita mengatakan, yang lain tadi mengatakan 40 hari saja? Pertama, hadis ini menjadi dalilnya. Kan ini hadis riwayat Muslim, ya, hadis sahih riwayat Muslim. Yang kita
baca sekarang ini dari hadis arba'in, hadis keempat juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa ulama kita mengkritisi pemahaman sebagian kaum muslimin bahwa bukan 120 hari, tapi 40 hari saja? Kembali kepada redaksi hadisnya. Bagaimana redaksi hadisnya? Ketika Nabi mengatakan, ya, ketika Nabi SAW mengatakan, Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari dalam bentuk nutfah, ya, setetes air mani. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia akan berubah menjadi segumpal darah mithla dzalik. Seperti itu juga. Ini yang dipahami oleh ulama kita. Mithla dzalik dipahami oleh ulama kita bahwa 40 hari itu bukan 40 hari yang lain. Padahal selama ini kalau kita baca terjemahan 40 hari berikutnya segumpal setetes air mani 40 hari yang lain. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia berubah menjadi segumpal darah, ya. Seperti itu juga. Ya. Jadi dipahami bahwa yang dimaksud dengan seperti itu juga adalah 40 hari itu, bukan 40 hari yang lainnya. Tsumma yursalu ilaihi malak. Kemudian diutuslah malaikat yang kemudian meniupkan ruhnya, kemudian ditetapkanlah 4 takdirnya. Ini yang menyebabkan kalau kita berbeda pendapat. Ternyata menurut ilmu medis, memang manusia itu dalam 40 hari sudah sempurna penciptaannya. Makanya sebagian mereka itu, ya, bukan dia komplain hadis tentunya, tapi ini mungkin pemahaman yang mereka koreksi. Siapa tahu kita yang keliru memahami ini hadis. Karena faktanya menurut ilmu medis dalam 40 hari itu sudah cukup. Ya, sudah sempurna itu penciptaan. Sudah lengkap anggota tubuhnya. Meskipun dia belum dilahirkan, tapi sudah lengkap. Ya. Artinya kalau ternyata dalam 40 hari itu, sesudah 40 hari itu keguguran, berarti hukumnya sama dengan jenazah yang lahir pada umumnya. Meskipun di sini ulama kita berbeda pendapat lagi, kalau dia keguguran dengan kalau dia lahir. Sebagian mengatakan kalau dia keguguran, belum saatnya dia lahir, belum dihitung, belum diperlakukan seperti jenazah pada umumnya. Nanti dia betul-betul lahir, baru diperlakukan sebagaimana jenazah pada umumnya. Ya. Kemudian terjadilah perbedaan pendapat. Ya. Ulama-ulama Hanafiyah yang mengikut kepada mazhab Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa janin itu boleh digugurkan jika belum mencapai 120 hari. Berarti mereka mengikuti pendapat yang mengatakan peniupan ruh itu setelah 120 hari. Kalau kurang dari itu, maka masih boleh digugurkan. Tentu bukan asal digugurkan ini, ada alasan yang darurat, ya. Ada alasan yang darurat. Sedangkan ulama-ulama Syafi'iyah dan Hambali, ya, pengikut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa boleh menggugurkan di bawah 40 hari. Berarti mereka ini mengikuti pemahaman yang mengatakan bahwa ruh itu ditiup setelah usia 40 hari. Bukan 120 hari, 40 hari. Coba lihat ulama kita. Artinya ini masalah. Ratusan tahun yang lalu dan Imam Ahmad bin Hanbal itu mereka berpandangan bahwa batasan pengguguran itu sebelum sampai 40 hari, bukan 120 hari. Bertolak dari kalimat mislu dzalik tadi itu. Iya. Itu yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Nah, adapun ulama-ulama Malikiyah, pengikut Imam Malik, mereka berpandangan bahwa pokoknya setelah terjadi pembuahan, ya, setelah seorang istri dinyatakan hamil, tidak boleh digugurkan sama sekali, meskipun baru 1 hari. Dari Nur Hidayah.